Kita mulai dari, jadi saya akan mencoba menjelaskan yang kemarin belum ada yang mengumpulkan tugas sama sekali. Jadi mungkin di, audit trail di sini sekilas mengenai audit trail yaitu mengenai konsep, audit teknologi informasi. Jadi merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Jadi logikanya audit di sini adalah yaitu proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Nah, audit di sini berupa log audit atau urutan catatan audit yang mana berisi bukti langsung yang berkaitan dengan hasil yang dilaksanakan oleh proses bisnis. Nah, audit trail merupakan salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log. Jadi audit trail di sini bisa digambarkan mengenai catatan log yang mana menunjukkan catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer dan apa yang dia lakukan selama periode waktu tertentu. Cara kerja audit yaitu dengan menyisipkan perintah penambahan rekod di tiap query. Contoh adalah umpama kita menginsert sesuatu, di situ kita tambahkan suatu sisipan perintah bahwa dia telah menginsert suatu data atau umpama di tombol update kita sisipkan perintah bahwa dia telah mengupdate satu sistem. Nah, itulah yang dinamakan dengan audit trail, yaitu catatan log suatu sistem yang dilakukan oleh tiap user. Nah, seperti itu. Jadi, cara yang pertama yaitu dengan menyisipkan perintah penambahan record di tiap query insert, update, delete. Yang kedua, dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS, yang mana trigger tersebut adalah kumpulan SQL statement yang secara otomatis menyimpan log pada event insert, update, ataupun delete pada suatu tabel. Jadi di sini fitur audit trail itu saat ini jika fitur audit trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukkan akan dimasukkan dalam aplikasi Accurate. Contoh ada aplikasi Accurate, itu contoh suatu aplikasi audit trail yang mana jurnalnya akan dicatat di dalam sebuah tabel termasuk oleh siapa dilakukannya sistem itu dan kapan dilakukannya sistem itu. Dan apabila ada sebuah transaksi yang diedit, maka jurnal lamanya akan disimpan, begitu pula dengan jurnal barunya. Jadi apapun aktivitas user di dalam komputer itu akan dicatat oleh sistem audit trail. Nah, apakah hasil audit trail? Yang pertama adalah contoh record audit trail disimpan dalam bentuk yang pertama binary file. Kalau umpama audit trail file lognya itu ukurannya tidak terlalu besar dan tidak bisa dibaca begitu saja. Nah, itu kita bisa memanfaatkan fitur binary file, yaitu dengan ukuran log yang dapat mencapai ukuran relatif besar, maka dapat melakukan penghematan kapasitas ruang hard disk dengan menyimpan log pada file binary. Jadi salah satu contoh file binary itu jadi umpama bukan .txt ya ataupun intinya adalah file yang tidak mudah dibaca begitu saja. Ada aplikasi khusus yang sebentar ya.
Ya, maaf ya, tadi ada sedikit kepentingan, jadi mungkin saya akan lanjut lagi. Ya, di sini hasil audit trail kita bisa record dalam bentuk binary file, ukuran yang tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja. Nah, ini contohnya adalah dengan ukuran log yang dapat mencapai ukuran yang relatif tidak besar, maka dapat dilakukan penyimpanan dalam file binary. Lalu selanjutnya adalah mengenai record yang kedua di sini yaitu mengenai text file ya. Jadi di sini contoh ada gambar text file ya, bisa dilihat. Jadi contohnya adalah text file. Nah, di sini kalau umpama lognya itu besar, maka kita bisa simpan dalam bentuk text file, yaitu ukuran log besar dan bisa dibaca langsung. Nah, ini contoh dari log file teks, yaitu launch.log. Bisa kita contoh di situ. Dan jadi merupakan jenis log yang mudah digunakan oleh siapapun dan dapat langsung melihatnya pada text editor text editor umumnya ya. Jadi kerugiannya selain menyita kapasitas hard disk yang relatif besar, juga tidak terdapat keamanan yang memadai. Nah, itu kalau text file. Nah, siapapun yang dapat mengakses file tersebut akan dapat melihat isi file log ini dan bisa jadi dapat mengubahnya jika memiliki hak untuk mengedit file tersebut. Nah, itu memang ada plus ada minusnya. Kalau text file itu bisa ukuran besar bisa masuk. Sedangkan binary file ukuran kecil, tapi dia walaupun memiliki keuntungan dari sisi penggunaan kapasitas yang relatif kecil, tapi file binary tentunya tidak dapat dibaca begitu saja melalui text editor, karena hanya akan melihat karakter-karakter biner yang tidak dapat dimengerti. Dari segi keamanan lebih baik. Lalu yang ketiga, maka diharuskan membuat suatu modul atau program untuk melakukan konversi file biner ini menjadi format yang dapat dibaca dengan mudah. Sedangkan text file kita bisa menggunakan dengan mudahnya, jadi gampang tersusupi. Selanjutnya hasil audit trail kita bisa simpan dalam tabel. Jadi tabel di sini dengan menyimpan log di dalam tabel dapat memperoleh keuntungan lain, yaitu kemudahan untuk memproses lebih lanjut data log di dalam tabel tersebut, baik untuk kegunaan analisis ataupun pencarian data. Selain itu, penyimpanan dalam tabel relatif lebih aman karena untuk mengaksesnya harus melalui akses database yang menjadi hak database administrator. Data di dalam tabel juga dapat dengan mudah diekspor menjadi format teks Excel ataupun format umum lainnya bila mana diperlukan. Nah, ini contoh beberapa field yang perlu disimpan dalam sebuah log audit trail aplikasi database, yaitu tanggal dan jam. Yang kedua, user, siapa yang melakukan sistem tersebut, nama tabel yang diakses, selanjutnya aksi yang dilakukan, apa insert, apa delete, apa update, lalu kelima informasi field atau kolom yang diproses, termasuk dengan nilai pada masing-masing field. Nah, ini contoh studi kasus ya kemarin sudah saya bahas di YouTube. Nah, intinya adalah apa sih audit trail itu ya? Jadi pencatatan log apa saja yang dilakukan oleh user di dalam komputer. Gunanya untuk apa? Lebih lanjutnya ketika terdapat suatu masalah, kita bisa menjajaki log sebelumnya. Umpama terdapat masalah, di situ terdapat suatu kecurangan atau fraud. Jadi ada di situ umpama pencatatan dia melakukan transaksi keuangan sejumlah sekian, tapi pada saat melakukan check out money itu dia
tidak sama dengan yang dilakukan. Nah, itu bisa kita telusuri jejak log, pencatatan keuangan sebelumnya. Dia, eee, melakukan, sejumlah berapa. Nah, seperti itu. Itu bisa salah satu kegunaan ya, audit trail. Jadi fungsi log audit trail di sini, nah ini yang pertama itu kalau di sini ya, membentuk sistem komputerisasi yang aman dan terpercaya, juga tidak mengenal perlakuan khusus terhadap pengguna tertentu. Jadi log audit yang baik berlaku adil, menyimpan semua kegiatan yang dilakukan pengguna dalam level yang bertugas mengoperasikan database. Nah, yang kedua, menyimpan kronologis data tertentu, misalnya kapan sebuah item tertentu dibuat, diubah, terjadi transaksi, dan seterusnya. Yang ketiga, membentuk disiplin dan tanggung jawab pengguna aplikasi. Masing-masing pengguna bertanggung jawab atas data yang diproses sesuai dengan wewenang dan tugasnya. Selanjutnya, karena itu, keberadaan log audit seharusnya tidak menjadi beban bagi pengguna aplikasi. Ya. Jadi selanjutnya adalah yang jadi intinya adalah andai kata terdapat kesalahan atau terjadi kesalahan yang tidak disengaja, hal tersebut akan bermanfaat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan koreksi sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita bisa melihat jejak sebelumnya. Nah, ini tools yang digunakan contoh untuk IT audit. Jadi kita bisa pakai namanya ACL. Lalu yang kedua adalah Picalo ya. Jadi kita bisa dilihat sendiri kita kalau ACL itu adalah sebuah software yang sudah sangat populer untuk melakukan analisis terhadap data, yaitu Computer Assisted Audit Technique atau di sini kalau ACL itu adalah Audit Common Language. Yang kedua Picalo, yang ketiga PowerTech Compliance Assessment, NIPAR. Nah, ini software seharusnya kalau mahasiswa bisa menggunakan aplikasinya sendiri, jadi membuat aplikasi sendiri. Nah, oke. Selanjutnya adalah audit trail. Dari ini not to remember, jadi audit trail merupakan urutan kronologis catatan audit yang masing-masing berisikan bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau suatu sistem. Jadi apapun yang dilakukan oleh user, contohnya dia satu aplikasi audit ya, dapat dipantau dari laporan audit trail. Laporan ini dapat berupa summary, aktivitas apa saja yang dilakukan, atau detail. Semua perubahan jurnal akan ditampilkan. Nah, yang terakhir adalah tugas. Nah, kan pelajari tool YAWL buat proses bisnis. Laporkan dalam bentuk PPT. Nah, ini kemarin ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa. Sebenarnya mudah ini tool, tergantung komputernya. Kalau umpama mengenai yang di-share oleh salah satu mahasiswa ya, yang tidak bisa itu mengenai kenapa tidak bisa, karena ini ya, kan ini di sini kalau umpama
Nah, kalau umpama bagus di sini kan dia the file doesn't have an app associated with it performing this action. Please install an app, or if one is install create an association in the default app setting page. Nah, kemarin kalau saya telusuri how to fix file doesn't have app associate, nah itu dia adalah merujuk kepada repair Windows. Nah, ini memang harus mungkin diinstal. Bagaimana bagus? Ada nggak bagus sekarang? Nggak ada ya. Cuma 3 mahasiswa yang datang. Oke lah, ya sudah. Kalau umpama nggak aktif ini. Nah, jadi intinya adalah install YAWL. Karena materi selanjutnya adalah masih berhubungan dengan YAWL. Pastinya kita pakai software YAWL. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya. Jadi kalau umpama mau install YAWL, itu adalah download YAWL ya. Download YAWL. YAWL itu ada di web yawlfoundation.org. Jadi YAWL foundation.org di sini. Terus nanti akan diarahkan ke yawlfoundation.github.io. Nah, nanti langsung dibuka ke download. Dipilih mau sistem operasi apa. Nah, nanti Windows Installer ya contoh, terus nanti akan disuguhkan oleh ya install aplikasi ya di next saja, default saja langsung. Nanti finish. Nah, finish itu nanti langsung ke nah sudah nanti finish nanti akan terinstall. Nah, buka langsung dibuka gitu ya. Ya AWL. Nah, nanti buka langsung gitu ya. Nah, nanti akan disuguhkan oleh YAWL Control Panel. Nah, ini start. Di start. Nah, ini proses. Nah, ini kenapa? Nah, ini saya juga tidak mau. Coba kita press lagi. Tomcat port is already in use by another service. Please change the port in the preference and try again. Nah, ini kita suruh mengubah portnya. Jadi rubah aja portnya. Nah, contoh umpama 80-90. Nah, kenapa ini? Coba. Nah, ini kenapa? Karena ada sesuatu yang nah memang ditunggu dulu. Mungkin akan loading ya. Itu karena ada web server yang jalan, Bu, di tempatnya Ibu mungkin. Halo, Bu. Dewi.
Karena memang masalahnya YAWL itu adalah portnya sama. Nah, kemarin kalau umpama ada port yang tidak dimasuki, makanya suruh mengganti port. Untuk itu ditunggu aja dulu. Memang agak lama untuk starting YAWL-nya. Kalau ada yang sudah bisa belum? Oh ya, ini saya matikan speaker ya. Bisa di chat mungkin. Ya, berarti ada 4 peserta ini ya. Nah, silakan sharing. Pokoknya sampai bisa ya. Memang agak gampang-gampang susah ya YAWL ini ya. Ya dijalani aja. Memang ya menginstalnya juga dari segi diinstalnya. Mana? Nah ini akhirnya berhasil ya. Sistem started. Coba kita buka. Saya pakai port 8070. Tapi masih engine sebentar. Nah ini saya coba stop. Nah ini bisa buka YAWL editor juga ya. Jadi dari yang pertama tadi ini kita stop bentar karena localhost-nya enggak nyaut. Nah kita login lagi ya. Loading memang agak lama karena dari sisi sini juga mengecek Java.
Nah, ini ditunggu dulu ya. Memang kita perlu men-setting. Nah, kalau yang belum bisa, silakan dicari apa masalahnya. Nah, itu tantangannya ya. Maksudnya, kalau umpama nggak bisa Java-nya, mungkin dilihat di sini. Apakah yang error apanya? Java-nya atau portnya? Kalau portnya yang crash, dirubah portnya. Kalau ada salah satu aplikasi yang sedang digunakan port itu, ya berarti aplikasi itu dimatikan. Nah, caranya tahu aplikasi itu menggunakan port apa mungkin bisa ada di satu sistem task manager atau ya pakai task manager itu ada portnya, dimatikan sistemnya. Lalu kalau umpamanya masalahnya adalah repair Windows, di repair Windowsnya. Tapi kalau sudah selesai tadi ya salah satu apa ini exception handling ya. Punya saya terkadang error di logon pack-nya, keluar exception handler. Ya, exception handler berarti masih error ya, nggak bisa buka aplikasi. Nah, ini tunggu dulu. Nah, nggak apa-apa. Oke, ini saya minimize dulu aja ya. Mungkin agak sedikit lama ya, nggak apa-apa, ditunggu. Nah, ini saya minimize, nanti akan start sendiri ya. Nah, kita ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 10-11. Pertemuan 10-11 ini tetap apa namanya, mengaitkan dengan materi manajemen konfigurasi perangkat lunak, di mana salah satu bagian manajemen konfigurasi perangkat lunak itu ada audit trail ya, mencatat semua log sistem. Nah, ada satu bagian di mana terdapat suatu proses di dalam pencatatan proses tersebut. Ya, jadi yang kita catat itu kan suatu proses ya di dalam sistem, disebut sebagai proses bisnis atau bisnis proses. Jadi kita masuk pada materi bisnis proses manajemen. Jadi ini logikanya itu kalau kita mau mencatat log file itu kan kita mencatat log proses ya, proses user melakukan apa saja. Nah, di proses user melakukan apa saja itu pasti akan ada suatu proses apa SOP-nya, standar operating procedure-nya. Jadi ada suatu aktivitas yang direkam atau suatu aktivitas yang disusun oleh suatu perusahaan yang kita rekam. Umpama suatu proses umpama ya, ini adalah suatu perusahaan uh, pembuatan kertas gitu ya, pembuatan kertas. Nah, ya, atau pembuatan ya gampang ya pembuatan kertas. Jadi yang pertama itu adalah proses pertama itu adalah umpama mensortir kertas, lalu mensortir bahan baku kertas apa lalu dimasukkan ke proses kedua adalah melakukan apa namanya pembuatan kertas ya yang entah bagaimana itu lalu yang ketiga adalah output ya jadi ada input proses output. Nah outputnya adalah kertas. Nah contoh itu
Itu yang dimaksud dengan bisnis proses atau proses bisnis, yang mana nanti kita rekam di dalam suatu log. Umpama sedang melakukan proses pembuatan kertas, sedang melakukan proses penyortiran bahan baku, sedang melakukan pencetakan kertas. Nah, itu adalah log audit trail-nya. Nah, bisnis prosesnya itu adalah proses input, proses melakukan pembuatan, lalu proses output atau hasil. Nah, itu proses bisnis. Nah, di dalam proses bisnis itu juga terdapat namanya proses mining. Apa itu proses mining? Itu adalah pengambilan proses ya, penambangan. Jadi mining itu kita kalau artikan harfiah itu adalah penambangan. Tapi kalau umpama secara logika adalah, jadi kalau harfiah kan penambangan proses. Apa itu penambangan proses ya? Jadi penambangan proses bisa kita artikan pengambilan data-data dari proses tersebut. Nah, contoh kalau data mining itu penambangan data. Nah, kalau proses mining itu penambangan proses yang mana terkait dengan audit sistem di sini ya kan. Jadi kita mulai aja mengenai proses mining yang berkaitan dengan manajemen konfigurasi perangkat lunak dalam subtema audit trail. Jadi definisi proses mining itu adalah suatu disiplin ilmu untuk menemukan, memantau, dan meningkatkan suatu proses real, bukan proses asumsi, dengan mengekstraksi pengetahuan dari event log yang tersedia dari sistem yang telah terjadi. Nah, ini coba dimengerti. Jadi yang hadir juga cuma sedikit ya. Ini ya. Jadi dimengerti ya. Jadi mengerti dulu. Nanti akan menggunakan jangan lupa menggunakan ini ya, YAWL. Ini YAWL sedang masih starting ya. Jadi ada audit trail, ada audit system, ada proses mining. Jadi proses mining suatu disiplin ilmu untuk menemukan, memantau, dan meningkatkan suatu proses real dengan mengekstraksi pengetahuan dari event log yang tersedia dari sistem yang telah terjadi. Jadi logikanya model proses mining itu adalah yang pertama itu ada suatu bisnis proses ataupun people atau mesin atau komponen atau organisasi. Jadi model proses mining itu adalah ada suatu model proses di mana dikontrol oleh sistem software tersebut. Dan sistem software tersebut melakukan proses penyimpanan log system mana berupa record event yang termasuk di dalamnya message, transaction, dan lain-lain dimasukkan dalam event log. Jadi event log di sini adalah berupa record event, perekaman aktivitas yang mana dilakukan perekaman aktivitas dari suatu sistem software, entah sistem software itu menganut apa ya. Nah, itu lalu event log tersebut, nah gunanya untuk apa? Terus setelah melakukan proses audit trail ya, sudah merekam event log. Nah, itu digunakan event log tersebut untuk discovery, menemukan kembali proses bisnis, atau conformance, pengecekan event log, atau enhancement, peningkatan suatu proses bisnis. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan. Discovery, conformance, atau enhancement, proses bisnis. Jadi, menemukan kembali proses, atau pengecekan kembali proses, atau peningkatan proses tersebut. Nah, umpama dalam suatu perusahaan itu punya suatu proses bisnis ya. Jadi kita ya boleh perusahaan, boleh sistem lah. Kan manajemen konfigurasi perangkat lunak. Logikanya kan meningkatkan suatu sistem atau ya men-setting atau yaitu manajemen konfigurasi itu kan pengaturan ya. Jadi tahu bagaimana cara mengatur suatu sistem itu agar lebih baik atau enhancement atau pengecekan sistem tersebut atau conformance atau pengecekan
suatu sistem itu menggunakan discovery, menemukan kembali proses bisnis yang benar. Jadi belum ada proses bisnisnya, kita bisa temukan kembali event log-nya. Nah, seperti itu. Jadi manajemen konfigurasi perangkat lunak itu kita bisa misalkan sebagai bukan jangan mindsetnya itu sistem software aja, bukan sistem software aja. Jadi mindsetnya itu adalah bisa jadi perangkat lunak itu bisa saja sistem dari perusahaan. Contoh umpama sistem bisnis, sistem dari proses bisnis umpama adalah yang ada di Pelindo itu ya, di perusahaan pelabuhan ya, pelabuhan, sistem dari pelabuhan itu ada yang namanya karantina barang. Jadi sistem karantina barang itu termasuk dari sistem proses bisnis meskipun tidak saklek. Nah, nanti di dalamnya itu terdapat suatu sistem komputer. Jadi namanya sistem karantina barang. Nah, pasti kan ada suatu sistem software di dalam proses bisnis karantina itu. Entah itu menginputkan barang atau menyimpan barang, bagaimana sih suatu sistem karantina, bagaimana memisahkan mana barang yang butuh pendingin atau barang yang non pendingin. Nah, itu salah satu contoh proses bisnis untuk sistem software karantina barang. Nah, bukan lagi sistem software umpama contoh aplikasi itu aplikasi apa gitu ya, aplikasi contoh adalah aplikasi PowerPoint atau yang kemarin kita pakai untuk presentasi itu kan ada aplikasi network, lalu ada aplikasi musik, lalu ada aplikasi Android ya yang tugas kemarin dipresentasikan, lalu yang di SKPL itu juga ada sistem konfigurasi perangkat lunak itu ya. Nah, itu adalah suatu contoh sistem. Nah, nanti boleh pakai yang kemarin dipresentasikan boleh. Nah, nanti gunanya untuk umpama ada suatu event log. Jadi ada proses bisnis, lalu kita gali event log-nya. Nah, event log ini berguna untuk bisa membangun proses bisnis itu kembali. Umpama ada event log itu mencatat barang, lalu melakukan input barang. Nah, itu kita bisa membantu proses bisnisnya kembali dengan dari event log yang telah kita rekam. Jadi kalau kita kembali ke bagan ini, itu ada proses bisnis yang mana akan selanjutnya dilakukan oleh sistem software, dikendalikan oleh sistem software. Jadi ada proses bisnis itu di package atau di paket atau secara sistem dirangkum jadi satu dalam sistem software ya. Terus direkam event log-nya, terus melakukan proses untuk analisis sistem, discovery, conformance, enhancement, yang mana di situ akan menghasilkan proses model, ya proses ya disebut dengan model. Jadi model proses tersebut bisa kita lakukan proses specify, configure, implement, and analyze. Jadi kita bisa menspesifikasikan sistem tersebut kembali ke sistem software, mengkonfigurasi sistem tersebut, mengimplementasi proses tersebut, dan menganalisis proses tersebut. Nah, itu bisa kita kembalikan lagi ke model analyze berupa proses bisnis, itu kita bisa kembalikan ke bisnis proses. Nah, ini kan masih logika, paling awang-awang kalian masih ya. Ini kita masih logikanya seperti ini. Nah, ini pengertiannya. Jadi, yang pertama itu discovery. Proses discovery ini adalah untuk menemukan model di mana tidak ada model terdahulu yang ditemukan sebelumnya. Jadi nggak ada proses bisnis. Jadi kalau suatu perusahaan itu kan pasti punya suatu proses bisnis atau SOP.
kampus saja punya ya. Umpama proses bisnis pendaftaran mahasiswa baru. Nah, kan ada SOP-nya. Mulai dari registrasi, terus selanjutnya membayar, mungkin terus mengisi data-data. Nah, kan dijalani ya, waktu pertama kali yang ada di Gayungan itu kalau mau registrasi kan melewati ke lantai 1 dulu, terus ke lantai 2, foto, bayar ke Mandiri. Nah, itu proses bisnis. Nah, tapi kalau perusahaan itu tidak ada model proses bisnis sebelumnya, jadi langsung aja otodidak. Nah, itu kita bisa bangun proses bisnis yang event log atau proses bisnis yang sudah berjalan, kita bisa rekam dalam event log, dan event log itu akan menemukan model. Nah, itulah logikanya. Jadi proses ini adalah untuk menemukan model di mana tidak ada model terdahulu yang ditemukan sebelumnya. Jadi berdasarkan event log, maka model proses bisnis akan tergambarkan. Penggambaran tersebut berbeda-beda sesuai dengan algoritma yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah conformance analysis. Apa itu? Jadi kegiatan ini dilakukan bila sudah didapatkan model proses bisnis dari proses discovery. Model proses bisnis ini kemudian dibandingkan dengan event log untuk dianalisis kesesuaian model proses dengan data nyata pada event log. Yang ketiga ada extension. Pada kegiatan ini, model yang terbentuk akan dilakukan pembenahan, yaitu menemukan bottleneck yang terdapat pada model proses bisnis yang terbentuk. Jadi, apa itu bottleneck? Jadi ada suatu kalau kita namakan trigger. Jadi ada suatu gangguan di dalamnya. Jadi extension itu adalah pada kegiatan ini model yang terbentuk akan dilakukan pembenahan, yaitu menemukan bottleneck yang terdapat pada model proses bisnis yang terbentuk. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya dan membenahi model yang terbentuk. Jadi umpama ada proses ABC gitu ya. Nah, ternyata ada ABBC. Nah, B-nya ini double. Nah, B yang satu itu merupakan bottleneck atau gangguan atau bukan sesuai dengan model proses bisnis yang seharusnya kok ada di model proses bisnis itu. Nah, itulah dilakukan langkah extension, yaitu pembenahan. Tujuannya untuk membenahi model yang terbentuk. Nah, ini algoritma proses mining itu ada termasuk audit system ya, di sini audit trail ya. Dari hasil audit kita lakukan algoritma proses mining, di mana apa saja sih algoritma untuk menemukan kembali proses bisnis atau algoritma untuk mengecek apakah ada fraud di dalamnya atau kecurangan, atau algoritma untuk meningkatkan suatu proses bisnis itu. Jadi umpama suatu proses bisnis itu di dalam perusahaan itu ada sejumlah menguntungkan sedemikian sen gitu ya, atau dolar. Nah, kalau umpama kita tingkatkan proses bisnis itu, umpama jadi lebih efisien, umpama ada proses A, B, B, C, kita efisien, atau A, B, C, D, kita efisienkan cuma ada proses A, B, C ternyata, atau A, B, D, C itu hilang. Nah, itu kita bisa, kenapa proses C itu hilang, atau kenapa umpama ada suatu proses, mungkin bisa ditambah prosesnya untuk lebih efektif lagi. Nah, itu kita perlu algoritma di dalamnya. Algoritma untuk menemukan proses kembali, untuk meningkatkan proses, atau untuk mengecek proses apa itu benar atau salah, itu kita bisa pakai algoritma proses mining, yaitu kita bisa sertakan ada algoritma alpha plus plus. Nah, ini yang dulu banget ini. Dulu waktu saya belajar. Jadi sebelumnya ada banyak. Nah, ini contoh yang defaultnya aja. Jadi ada algoritma alpha plus, ada alpha plus plus, ada alpha plus, ada alpha sub, ada heuristic miner, ada FSM miner, ada fuzzy miner, ada multipath miner, dan lain-lain. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma alpha? Yaitu
Alpha algorithm adalah suatu algoritma yang digunakan di proses mining yang bertujuan untuk membangun kembali kausalitas dari satu set urutan kejadian. Algoritma yang menggunakan event log sebagai input dan menghasilkan output berupa battery net yang mengandung berupa beberapa properti atau workflow net. Ada algoritma alpha, jadi algoritma alpha ini kelebihannya mudah dipahami. Yang kedua menjadi dasar bagi algoritma-algoritma proses mining lainnya, yaitu yang ketiga menggunakan urutan hubungan kejadian aktivitas untuk menemukan model proses. Nah, lalu kekurangannya tidak dapat menangani length one loop, length two loop, invisible task, duplicate task, implicit dependency, non-free choice. Jadi gini, nah ini dimengerti juga, nanti akan ada contoh ya. Tidak menampilkan relasi antar aktivitas pada model proses secara langsung. Belum dapat menangani noise pada event log. Jadi kalau saya langsung ke proses ya. Nah ini ada contoh model proses. Ini ada proses A, kita gambarkan gampangannya ada proses A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai L. Nah itu melalui umpama proses gampangannya itu membuat mie ya. Ini adalah proses yang pertama, membuat mie. Ya. Yang pertama adalah menaburkan bumbu, terus merebus air, ya itu mungkin bisa. Menyiapkan mangkok, menyiapkan garpu. Terus di sini adalah, nah itu jadi satu. Nah mungkin apa gitu ya. Nah seperti itu contohnya. Nah ini suatu contoh model proses, entah model proses apa, ini model proses abstrak ya. Jadi ini dibuat contoh aja. Jadi contoh model proses bisnis, kalau kita gunakan algoritma alpha, itu tidak ada proses, tidak bisa mendeteksi prosesor, tidak bisa mendeteksi apa itu prosesor, apa itu proses N. Nah nanti saya jelaskan. Kita lanjut ke sini dulu. Ada algoritma alpha plus. Jadi algoritma alpha plus ini adalah algoritma perbaikan dari kekurangan pada algoritma alpha plus biasa, aja apa biasa. Jadi algoritma dari perbaikan dari algoritma alpha plus adalah alpha biasa adalah alpha plus. Kekurangan-kekurangan algoritma alpha antara lain adalah length one loop, length two loop, invisible task, duplicate task, implicit place, dan non-free choice. Jadi apa itu proses length one loop? Proses length one loop itu proses pengulangan proses. Jadi umpama ada proses merebus air gitu ya. Merebus air itu bisa diulang lagi, merebus air kembali. Nah, itu dinamakan proses length one loop atau pengulangan satu kali. Nah, kalau length two loop, pengulangan dua kali proses. Umpama bisa saja apa contoh aktivitas pengulangan dua kali. Nah, bisa saja umpama meraut pensil gitu ya. Pensil kita pakai, terus meraut kembali pensil tersebut. Oh, dinyatakan belum lancip, diraut kembali. Oh, belum lancip kembali, diraut kembali. Lah, dilakukan meraut sejumlah dua kali. Nah, itu dinamakan activity length to loop. Jadi, activity yang diulang dua kali. Lalu invisible task. Jadi, apa itu invisible task? Aktivitas yang tidak terlihat di dalam proses bisnis. Jadi, tidak ada default. Invisible task ini aktivitas tambahan, aktivitas yang diperlukan mungkin ya aktivitas yang tidak terlihat gitu ya. Umpama ada aktivitas A, B, C, D, nah invisible task ini bisa jadi A, B, C, D itu warna putih, nah invisible task adalah warna abu-abu, jadi ragu-ragu di situ. Jadi umpama A, B, C, D, invisible task ini cuma dibuat tambahan. Lalu ada duplikat tas. Duplikat tas ini ya namanya aja duplikat ya. Jadi
aktivitas yang merupakan duplikasi dari aktivitas yang lain. Umpama A, B, C, D atau A, B, B, C, D. Nah, B kan duplikat. C-nya A-nya juga duplikat tadi. Nah, terus ada implicit place yang dimasukkan secara implisit. Jadi ada aktivitas yang dilakukan secara implisit. Nah, apa pengertian implisit bisa dicari di Google. Terus ada non-free choice. Non-free choice ini tidak ada pilihan selain pilihan itu. Umpama gini, ada aktivitas yang mengharuskan aktivitas selanjutnya adalah itu. Umpama setelah A harus B, nggak boleh C. Harus, mamanya setelah C harus D. Nah, jadi ada aktivitas yang tidak bebas atau non-free choice. Pilihan yang tidak bebas, ya seperti itu. Jadi algoritma APA plus ini memperbaiki kekurangan algoritma alpha pada bagian short loop, di mana salah satu jenisnya adalah length one loop. Jadi memperbaiki short loop, yaitu bisa kita perbaiki dengan length one loop. Jadi kelebihannya adalah dapat menangani length one loop dan length two loop, itu alpha plus plus. Dan sedangkan alpha ya cuma dasar aja, A, B, C, D lurus gitu ya. Kalau alpha plus itu bisa ada pengulangan aktivitas. Nah, kalau alpha plus plus itu adalah menangani kekurangan algoritma alpha plus dalam menemukan implicit dependensi pada sebuah pretrinet. Nah, algoritma alpha plus juga dapat membentuk konstruksi yang bersifat non-free choice. Jadi di sini contohnya adalah dapat menangani implicit dependensi dan dapat menangani non-free choice. Tapi masih ada kekurangannya gitu ya. Jadi kekurangannya di sini adalah tidak semua workflow net bisa dibentuk dari event log yang ada. Nah, terus ada lagi alpha sub, dapat menangani invisible task pada event log. Nah, ini contoh suatu model proses bisnis yang tadi ya. Jadi ada A, terus ada source split, XOR split. Nah, kalau pelajaran logika matematikanya masuk ya, XOR ini kita pilih salah satu. Kalau N harus dipilih dua-duanya. Jadi N ada XOR split. Nah, berarti kita pilih salah satu, yaitu invisible task. Terus N split, berarti B sama D itu dua-duanya jalan. Terus selanjutnya ada SOR. Jadi ada N split, ada N join. Ada SOR split, ada SOR join. Itu adalah pasangan. Ketika ada SOR split, harus ada SOR join-nya di akhir. Kalau ada SOR split, nah SOR join, ada N split, ada N join. Dilakukan, berarti ini kalau ada perekaman aktivitas di event log, berarti ada A, B, E, F, H, I, K, L. Jadi menurut jalannya proses ya. Jadi umpama ada proses ini, berarti event log-nya bisa saja mengambil proses tersebut A, B, D, E, F, H, I, K, L. Jadi ada proses 1 itu adalah lintasan 1, trace 1 dari aktivitas, itu adalah A. Adalah aktivitas A, B, D, E, F, H, I, K, L. Itu merupakan satu aktivitas proses. Nah, ini juga ada A, B, D, E, bisa saja G, karena kan SOR pilih salah satu. H, J, K, L. Nah, itu adalah proses kedua. Bisa saja A, C, E, F, H, I, K, L. Proses 3. Ada A, C, E, G, H, J, K, L. Proses 4. Kan SOR kan pilih salah satu. Kalau N itu adalah dua-duanya harus dipilih. Nah, ada juga invisible task di dalamnya. Jadi aktivitas yang bisa diikutkan atau tidak bisa harus diikutkan. Nah, ini contoh event log.
Ada case ID 1, ada case ID 2. Kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 di sini terdapat rangkuman aktivitas A, B, D, E, F, H, I, K, L. Nah, start stemnya itu adalah mulai dari segini sampai dengan segini direkam. Selanjutnya adalah PP2, kasus 2. Nah, itu adalah A, B, D, E, G, H, J, K, L. Waktunya adalah waktu mulai 37, selesai 47, waktu mulai 18.12, waktu selesai 21.22, sampai dengan, berarti ini adalah proses satu aktivitas yang dilakukan selama bisa saja 2 hari, mulai tanggal 21 sampai 22. Ini tanggal 20 sampai 21. Nah, mengenai invisible task, yaitu invisible task tidak terdapat dalam jejak event log, karenanya aktivitas tersebut tidak ada himpunan transisi. Jadi contoh dari invisible task adalah kotak yang berwarna abu-abu gelap. Jadi nggak ada perekaman. Nah, kan di sini kan cuma A, B, D, E, F, H, I, K, L. Nah, di sini nggak ada perekaman invisible task. Jadi aktivitas yang dieksekusi berkali-kali secara berurutan, yaitu contoh one loop, ini adalah aktivitas K. Dilakukan 2 kali, tapi waktunya berbeda. Lalu contoh length to loop, jadi ada KL, KL. Jadi ada length to loop, itu contohnya di sini adalah ini. Ini adalah length to loop. KL, KL. Ada 2 aktivitas dilakukan bersamaan ya. Terus ada non-free choice. Contoh dari model di atas adalah aktivitas I dan J, bergantung pada aktivitas F dan G, di mana aktivitas J terdapat apabila G dilakukan, begitu sebaliknya untuk aktivitas I. Jadi ini ada G, J, harus ke J, kalau F harus ke I. Nah ini makanya ditandakan dengan tanda panah ini. Kalau aktivitas non-free choice harus ada tanda seperti ini. Nah, ini hasil implementasi dengan menggunakan algoritma alpha dengan software ProM ya. Nanti download juga software ProM, PROM. Jadi kalau umpama kita bentuk pakai YAML itu dengan seperti ini, nanti kita hasilkan event log kan, yang kemarin contohnya adalah event log.ses ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk kembali event log itu, bukan, nah ini dari basis YAML, nah ini membentuk event log kembali. Jadi umpama sudah melakukan rekayasa sistem ya, yaitu dengan menggunakan YAML kan. YAML ini juga masih starting, gak apa-apa ditunggu aja, mungkin ada masalah di situ. Portnya ini ya, portnya sama, jadi nggak bisa kalau portnya sama. Kok saya close ya? Sebentar, keliru pencet tadi, harusnya menunggu. Nah, ini dibentuk kembali event log. Umpama event lognya itu adalah A-start atau, nah, pertama adalah A. Nah, ini kan nggak sama kan? Ini adalah SOP-nya. Nah, sedangkan dari proses bisnis itu ternyata hanya yang dilakukan oleh prosesnya itu adalah cuma ada A, B, D, E, bisa saja G, H, I, atau A, B, C, E, F, H, J, atau A, B, D, E, L, nah, N, nah seperti itu. Ini contoh implementasi dengan menggunakan jadi ini hasil implementasi dengan menggunakan Alpha Plus dan Alpha Plus Plus. Ini contoh kalau umpama yang tadi alpha saja ya, cuma nggak ada non-free choice-nya, nggak ada pengulangannya. Kalau Alpha Plus dan Alpha Plus Plus ada non-free choice dan ada pengulangannya.
Nah, ini contoh beberapa event log asli dibandingkan dengan event log dengan dummy variable. Ini contoh beberapa event log asli. Nah, ini contoh beberapa case dari event log dengan dummy variable. Jadi ada dummy variable seperti berikut. Nah, ini ada slack 1, slack 2. Jadi ada invisible 1, invisible 2. Nah, ini hasil implementasi dengan menggunakan Ava+. Hasil dengan tambahan dummy variable dalam contoh di atas adalah aktivitas slack 1 dan slack 2 merupakan implementasi apabila menggunakan algoritma AlphaSub dengan event log asli. Jadi ada invisible task di dalamnya, yaitu slack. Nah, oke. End of the kuliah. Jadi, oke. Nah, dari sini kalian silakan membuat tugasnya di sini adalah membuat event log. Nah, membuat event log itu bisa dari software YAML. Software YAML di sini harus jalan. Nah, ini kan software YAML saya tadi saya tunggu sudah engine is running. Nah, dari sini ada kendala enggak? Installing. Jadi mama saya contohkan ya. Yang pertama ya, bisa dijawab di chat ya, karena speaker saya mati. Oke. Yang pertama, tugas pertama, manajemen konfigurasi perangkat lunak di sini adalah dari audit trail atau perekaman ini ya, masuk dalam materi ya ini ya. Nah, ini adalah rekaman log system. Perekaman log system itu kita bisa rekayasa menggunakan software YAML. Seakan-akan adalah YAML ini adalah, jadi YAML ini bisa membuat proses bisnis. Yang pertama kan install dulu ya. Install dulu software YAML. YAWL. Ada di yawlfoundation.org. Download aja. Terus setelah itu bisa tidak pakai running dulu proses juga bisa ketika membuat proses editor. Jadi lalu setelah itu bukalah proses editor di gambar di gambar launch the YAML proses editor ini. Setelah itu, nah di sini ada contoh proses. Nah, kemarin kan saya contohkan kalau umpama ada contoh proses itu kita bisa pakai contohnya yang dari YAML. Buka aja di contoh YAML itu ada YAML yawlfoundation.github.org. Nah, di sini ada di sini bisa learn more ya. Atau gini, YAML example business process YAML. Nah, di sini bisa pakai proses mining.org ya. Ada lagi CPN tool. Dulu kita pertama kali saya ingat di pelajaran fisika dulu. Jadi dulu pelajaran fisika itu saya mau pakai
proses CPN atau simulasi. Dulu saya ingat saya berikan materi-materi kepada masing-masing mahasiswa itu sebenarnya dulu saya mau serius itu. Saya serius tapi kok kayaknya nggak niat gitu ya. Jadi maksudnya kurang aktif. Jadi nggak bisa sampai jadi jurnalnya. Ya ada jurnal dulu, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi dari sini dulu ada ini ya, kalau dulu itu saya ingat apa ya, meningkatkan proses simulasi proses kalau nggak salah dulu ada Ana itu yang terus banyak sekali ya. Intinya ada di pelajaran fisika dulu. Kita rencana pakai CPN, ada pakai PROM, ada YAWL. Nah, sekarang kita bisa pakai di sini. Ada di proses mining.org ya, terus bisa download di example file. Nah ini. Jadi download juga PROM, proses mining.org, di proses mining.org. Nah ini kalau di kelas ini nih harus ditulis masalahnya ya. Ya sudahlah. Ini saya save as dulu. Jadi saya
Jadi saya contohkan. Jadi saya contohkan. Contoh suatu sistem, saya buka dari example tadi ya. Ini nih ada 4, 5, 6 ini ya. Oke, mau jam 11 ya, sudah setengah 11. Berarti kan kalau satu pertemuan kan saya targetkan 1 jam. Kalau berarti dari jam 9 ya jam 11 ya. Kalau di sini YWL ya. Kita cari lagi yang YAWL. Ya. Ini bisa di-download juga.
Oke ya, kalau memperhatikan, jadi yang pertama itu adalah yang saya tugaskan adalah download YAML, lalu download prompt, download example YAML, buka example di editor YAML, start YAML engine, simpan log, lalu hasil log. Nah, yang pertama itu kan download dulu, terus download example. Nah, nanti download contoh kalau umpama download